Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya kepada kalian karena kalian sudah bergabung bersama SMK Persada Kota Sukabumi. Ya, di sini sebelumnya Bapak minta maaf juga karena Bapak tidak bisa ikutan live streaming Zoom. Ya, Bapak akan memperkenalkan diri Bapak sedikit ya. Nama Bapak adalah Mulia Iriandi. Ya, Bapak lahir di Bandung tanggal 27 April tahun 1982. Bapak lulusan Universitas Pakuan. Nah, jurusannya adalah Sastra Inggris. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan dari Bapak. Di sini Bapak akan memberikan materi tentang Wiyata Mandala. Ya, wawasan Wiyata Mandala itu lengkapnya ya. Jadi wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di sana juga terdapat beberapa unsur-unsur Wiyata Mandala. Ya, yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, jadi sekolah itu adalah tempat untuk pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab dan mempunyai wewenang oleh kepala sekolah. Yang ketiga adalah antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Contohnya jika di sekolah diterapkan sistem disiplin yang baik dan benar atau pembelajaran baik dan benar, maka orang tua pun harus sama satu visi dan satu misi bahwa apa yang diterapkan di sekolah itu harus diterapkan juga di rumah. Oke. Yang keempat adalah warga sekolah dimanapun atau di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi intinya harus menjaga nama sekolah dan menjaga harkat dan martabat citra guru. Jadi menjaga nama sekolah, menjaga nama guru, ya istilahnya jangan membuat kejelekan-kejelekan dengan nama sekolah. Jadi kita tuh harus menjunjung tinggi nama sekolah. Oke. Yang kelima adalah sekolah harus bertumbuh pada masyarakat dan sekitarnya. Oke, jadi intinya itu masyarakat sekitar sekolah dengan sekolah itu harus kerjasama. Contohnya itu seperti kerja bakti di hari Jumat, bersih-bersih bersama warga. Ya, itu salah satu contohnya. Yang kemudian adalah sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM. PBM itu adalah belajar mengajar ya. Menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua, pandangan hidup kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Nah, di sini kita sebutkan tadi yang pertama ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita itu belajar di dalam sekolah itu menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologinya juga. Yang kedua adalah pandangan hidup kepribadian dari siswa tersebut. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Di sini contohnya manusia dengan lingkungan itu adalah manusia dengan lingkungan sekitar. Contohnya manusia kalian dengan kelas, kalian dengan lingkungan sekolah, dan dimana harus ada sistem kepedulian. Contohnya jangan sampai kotor, jangan coret-coret di tembok, ya seperti itu. Dan manusia dengan Tuhan yaitu dengan cara seperti sholat berjamaah atau dan yang sebagainya.
Yang keempat adalah kemampuan berkarya. Nah, kemampuan berkarya ini adalah kita sebut karena kita sekolah kejuruan, berarti kita berkaryanya kalau bisa mah lebih inti atau lebih spesifik ke kejuruan apa yang kalian ambil. Oke. Selanjutnya C, itu adalah fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Jadi sekolah itu ya sebagai tempat belajar masyarakat. Belajar masyarakat di sini kalian masyarakatnya itu siswa-siswi itu ya di sana karena sekolah itu mempunyai tata tertib ya, punya etika antara guru sama dan siswa, belajar juga ya etika seperti itu. Terus dan guru-guru yang lainnya yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang menerapkan suasana yang dinamis. Oke, selanjutnya ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Guru dan siswa timbulnya pembelajaran yang tertib. Jadi guru sama siswa itu contohnya waktunya jam belajar, bel bunyi, maka guru si siswa itu biasanya kalau enggak gurunya datang duluan, si siswa atau ketua kelasnya itu memanggil guru tersebut agar yang namanya tata tertib atau disiplin itu dalam pembelajaran itu lebih enak gitu, lebih bagus, jadi lebih disiplin. Oke, terus waktunya belajar ya belajar, tidak ada makan, tidak ada ngobrol, tidak ada minum, pokoknya fokus untuk belajar. Oke. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Nah, maksudnya gini, tercapainya masyarakat ini kita sebut ini adalah siswa ya, yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Contohnya jika ada tugas atau misalkan ada soal, kalian itu wah ini ibu ini misalkan guru ini belum memberikan materinya atau materinya untuk di minggu selanjutnya, makanya kalian cari tahu dulu nih apa yang akan nanti diajarkan nanti di minggu ke depan nih, dan bekerja keras untuk memahami pelajaran tersebut. Oke. Yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Ya, di sini terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya itu jadi tanamkan jiwa bangsa negara Indonesia itu di tubuh kalian. Contohnya jangan mengikuti di dalam sekolah ya, tidak boleh rambutnya merah karena orang Indonesia itu biasanya jiwanya itu baik, sopan, santun ya, dan Pancasilais. Oke. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah prinsip sekolah. Ya, di sini juga sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul atau keturunan atau tingkat sosial ekonomi. Nah, di sini di sekolah itu kalian tidak boleh membeda-bedakan. Wih, si itu mah contohnya orang kurang mampu, sedangkan si amah mampu, tidak boleh ya, karena semuanya itu sama. Terus tidak boleh membeda-bedakan agama, tidak boleh karena kalian itu semua sama, karena tujuan sekolah itu adalah mendidik kalian menjadi orang yang lebih baik, tidak boleh ada unsur sara seperti tersebut ya. Terus sekolah juga mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut ya. Sekolah itu yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup ya. Jadi di sini sekolah harusnya itu bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak siswa-siswa berprestasi, siswa-siswa hebat, namun lebih dari itu
Ya, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, ya, atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ya, jadi bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Nah, di sini juga contohnya dalam bidang peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Jadi di sekolah itu kami para guru adalah orang tua kedua kalian, dan adik kelas sama kakak kelas itu menjalin hubungan saudara seperti adik dan kakak. Oke, yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi kalian semua atau siswa-siswanya, ya. Hal tersebut berupa bisa jadi ya yang disebut adil merata itu tidak ada pilih kasih, ya, tidak ada siapa mah contohnya si dia mah baik sama guru ini jadi nilainya besar, ini tidak ada seperti gitu, karena kalian semua itu sama, tidak ada istilahnya dibeda-bedakan. Oke. Yang keempat adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, jadi di sini tuh sekolah itu sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Misalkan kalian pintar matematika, ya, atau misalkan lebih bisa dari temannya pintar matematika, nanti kalian mungkin diikutkan dalam lomba pembelajaran siswa matematika dengan sekolah-sekolah yang lain, misalkan contohnya matematika, terus pramuka juga bisa di sana bakatnya, ya, yang pramuka, yang studio band, yang solo vokal, terus dan masih banyak yang lainnya lah, ya, contohnya. Jadi nanti kalian apapun yang kalian punya bakat, kembangkan di sekolah, ya, asal jangan bakat-bakat yang kurang baik, ya. Misalkan contohnya misalkan bakatnya tidur, dikembangkan di sekolah, jadi di sekolah tidur, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud mengembangkan bakat di sini adalah kemampuan kalian akan diasah. Misalkan seperti tadi, kalian suka futsal, kembangkan bakat futsalnya di sekolah. Kalian suka marawis, kembangkan bakat marawisnya di sekolah. Kalian suka band, kembangkan bakat bandnya di sekolah. Jadi seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi atau peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Ya, jadi kalian punya potensi bagus nih, misalkan di bidang paskibra, pasti kalian itu dijuruskan ke dalam paskibra sama sekolah, sampai ikut perlombaan segala macam. Jadi bukannya di sini kita membeda-bedakan, tapi kita sesuai dengan intelijen kalian, ya, kalian kemampuannya di mana, maka akan kita arahkan dari pihak sekolah seperti itu. Terus yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan komunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan yang lain-lain. Jadi sekolah itu misalkan gini, ada seorang pendiam di kelas, ya, jadi kita juga memperhatikan, oh misalkan si A tuh pendiam orangnya, berarti kita memberikan arahan-arahan kepada teman-temannya, kepada orang siswa tersebut agar bisa bersosialisasi, jadi tidak malu-malu lagi. Oke, selanjutnya yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung,
merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini sekolah juga ya untuk istilahnya mengembangkan bakat kalian. Contohnya seperti bukan bakat kalian, maaf. Mengajarkan kalian untuk bersikap jujur, bertoleransi seperti gitu ya. Jadi kalian tuh belajar untuk menjadi orang jujur, terus terbuka, toleransi, berkomunikasi, ramah ya seperti gitu. Jadi kalian tidak usah malu-malu lagi, silahkan saja karena kalian semuanya nanti dibimbing oleh guru-guru ya. Oke. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Jadi kalian itu belajar untuk mendewasakan diri di sekolah. Contohnya dalam belajar seperti tadi contoh ya, ketika ada tugas kalian akan dicoba untuk bagaimana untuk misalkan dalam belajar ya, besok pelajaran apa ya, misalkan contohnya matematika. Berarti hari ini nanti di rumah kalian harus belajar matematika karena besok nanti sudah tahu apa yang akan diajarkan. Terus secara bersosialisasi dengan temannya, bagaimana kalau misalkan ada teman yang di sekolah yang kecelakaan atau apa gitu ya, kalian harus berubah menjadi dewasa di sini. Oke. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar ya, belajar bersosialisasi ya. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat belajar, tapi juga sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi banyak sekali yang harus dipelajari di sekolah itu ya. Contohnya bersosialisasi, berinteraksi, pembelajaran, terus tata krama, kedisiplinan, semuanya nanti diajarkan di sekolah agar kalian menjadi siswa-siswi yang istilahnya itu yang sudah jadi ketika keluar dari SMK Persada itu kalian tuh mempunyai kepribadian yang bagus. Oke. Mungkin ya Bapak tidak banyak lagi bercerita, mungkin ya pesan-pesan Bapak seperti itu. Jadi intinya itu kalian harus menjadi siswa yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jika kalian kemarin di SMP atau di MTS, kalian di SMK ini harus lebih menjadi dewasa, harus lebih cinta terhadap sekolah, cinta terhadap istilahnya kepada orang tua ya, karena di sana di sekolah itu diajarkan semuanya supaya nanti ketika kalian keluar itu menjadi orang yang lebih baik lagi dan berkualitas. Oke. Mungkin sekian dari Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak doakan di sini semoga kalian menjadi siswa yang berprestasi, yang lebih baik, yang hebat, karena SMK itu bisa. Oke. Cukup sekian dari Bapak doakan kalian sehat selalu ya, orang tua kalian disehatkan juga, rezekinya dilancarkan ya, pekerjaannya dimudahkan, yang sedang sakit disembuhkan. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.